Na festa do fim de semana, só rolê chega e desencana com festa do fim de semana. Kak, kalau Fuji sama Aisar gimana Kak? Oke, ini saya percepat untuk mengacak kartunya ya, biar lebih enak aja untuk dibaca. Oke, untuk hubungan mereka berdua di sini sepertinya memang nggak ada hubungan yang spesial ya. Hubungan perasaan maksudnya. Untuk hubungan asmara itu nggak ada ya, karena mereka punya misi masing-masing di sini ya, saling menguntungkan. Ya, saling menguntungkan itu dengan konten masing-masing karena mereka punya power ya. Untuk Aisar seorang King of Pentacles dan untuk Fuji itu King of Wands ya. Jadi saling menguntungkan, punya nama, punya power di TikTok masing-masing di situ. Ya, untuk Fuji dia takutnya dia banyak, takut kecewa, takut maju lebih dalam ya, karena semakin dekat setiap hari kan perasaan itu akan timbul ya. Jadi itu yang ditakuti sama Fuji, takut mengecewakan orang tuanya, takut mengecewakan dirinya sendiri ya. Dia takut dengan perasaannya, takut juga karena masih ada Gala ya. Di sisi lain di situ dia banyak memikirkan hal di situ untuk Fuji. Ya, tapi kalau untuk Aisar, untuk pandangan dia itu untuk Fuji ini bukan tipenya gitu. Jadi di sini memang real untuk konten gitu, bukan tentang perasaan di sini. Untuk hubungan mereka ini dalam konten tersebut ya, ini akan berlalu 4 sampai 5 bulan. Nggak akan lama karena selepas itu Aisar akan menemukan orang yang sama ya. Seleb TikTok juga ya perempuannya, tapi daya tarik wanita ini sangat kuat ya, sehingga Aisar nanti memang punya perasaan dengan seleb TikTok tersebut ya. Tetapi di sini bukan Fuji ya. Kalau sama Fuji ini memang real konten, bukan perasaan asmara di sini. Tidak terlihat sama sekali dengan perasaan asmara. Perasaan Aisar itu terhadap Fuji di sini hanya sekedar kagum ya, senang dan menguntungkan. Tidak lebih dari itu, tidak ada perasaan yang spesial dalam hati kecilnya untuk Fuji ya, karena mungkin itu tadi bukan tipenya. Tetapi dia hanya mengagumi sosok Fuji di sini. 3, 2, 1. Oke bos, nih Pak Ustadz Haji Aisar Khalid bin Mahmud. Oke dan oke ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini meeting juga kabar saya. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Indonesia, salam lintas serumpun. Jadi pada esok Surabaya di mana? Jawa mana? Jawa Timur. Sidoarjo. Jawa Timur kan? Jawa Timur. Jadi kepada semua rekan-rekan media, wartawan dan semua ahli-ahli kampung yang berada di dataran Suharjo. Suharjo namanya? Di Suharjo. Suharjo. Sidoarjo. Pokoknya saya akan sampai di Bandara Surabaya pada esok. Tanggal berapa esok? Esok tanggal berapa dah? Esok Tanggal 25 Mei jam 11 pagi, kurang dan lebih. biasa. Misalnya kalau saya tertinggal pesawat, mungkin menjadi sore, insya Allah pagi. Oke, jadi buat mana yang mau berjumpa, mau berfoto, insya Allah kita berjumpa di bandara. Kalau tidak, tak sempat, ada kerja, kita boleh jumpa di bagian sore jam 4 jam 5 macam tu di Suharjo itulah. Boleh lihat di keluarga Aisar Khalid. Jadi kepada semua orang-orang Surabaya, Wong Surabaya. Wong kita galau. Uji, nanti kalau nikah pengen punya anak berapa? Belum nikah juga lu. Tapi Densu target mau punya anak berapa? 2. Kalau Tuhan kasih 1 aja udah syukur. Lu pengen punya anak berapa? 3. 3. Calon anak ingin 3. Cowok berapa, cewek berapa? I really want kalau dikasih sama Allah ya, 2 boys and 1 girl. Emang ya kadang jadi seorang public figure itu harus hati-hati banget gitu ya, karena Fadly Faisal aja bikin caption ini disangka nyindir-nyindir orang gitu sama netizen, tapi ini nggak tahu ya memang
Fadly Faisal mungkin ini memang pure untuk gala aja gitu, ditujukan untuk gala. Ya kita cuman netizen itu kan, pemikiran netizen itu kan beda-beda ya. Ada yang menganggap hal itu nyindir seseorang, tapi ada juga yang berpikiran positif, itu memang pure untuk gala aja gitu. Banyak yang mengira hal itu ditujukan untuk Puji ataupun Aisar gitu ya. Cuman aku sih merasa lega aja gitu ya. Karena kenapa lega? Karena kan si Fadly itu ngepost itu duluan gitu ya, bikin caption itu duluan. Nah terus abis itu Aisar ngupload yang mamanya di rumah sakit gitu. Terus ada Fadly komentar Bismillah semoga lancar itu. Jadi kayak bikin lega aja sih. Jadi ke mereka itu ternyata hubungannya baik-baik aja gitu. Guys, kali ini aku membahas kecocokan Feral dan Fuji guys. Tentu saja nanti ada berita info dari Aisar juga ya, yang kabarnya menghilang, yaitu hilang dari peredaran bumi. Ini kenapa seperti biasa DPO lagi, yaitu dicari oleh fans-fansnya seperti kita kemana nih ya Aisar ya perginya, kok bisa menghilang menjejak gini guys. Nah kita lihat berita yang seperti apa. Terima kasih buat kalian selalu nonton dan subscribe, mudah-mudahan rezeki kalian selalu lancar. Dan kita lihat beritanya seperti apa. Balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas Aisar dan Fuji Feral guys. Kita lihat beberapa infonya seperti apa ya dari mereka semua tentunya ya. Nah kita tonton bareng-bareng guys videonya. Pertama, sebenarnya memang kecocokan di antara mereka berdua ini kan sudah semua orang tahu, dan orang juga melihat kalau namanya selebriti ini nggak cuma hubungan di antara mereka, tapi bisa saja korelasinya ini dengan mereka berdua yang sama-sama memang terkenal dan sudah dalam tahap hidup itu berlebihan dengan apa yang mereka butuhkan. Bahkan mereka ini sudah bisa membantu keluarga orang lain dan siapapun orang-orang di sekitar mereka. Jadi kalau saya melihat mereka ini merasa bahwa di antara mereka ini sudah nggak ada lagi yang harus dipertimbangkan, dan kenapa enggak sekarang mulai dinaikkan tahapannya agar orang-orang ini lebih mengetahui kalau mereka ini memang dalam sebuah hubungan. Waduh, Mulai deh, tuh kan Aisar hilang katanya. Tiap kali dia ngilang, ini dari kemarin udah nggak ada info nih. Hari ini belum juga update. Biasanya di story IG atau apa gitu selalu update kan. Tumben banget ngilang. Udah kayak DPO aja. DPO lagi kan. Emak-emak kan jadi risau ya. Dari kemarin Kita jadi risau gitu ya. Cek TikTok kok nggak ada updatean. Benar. Kalian ada yang tahu nggak dia di mana sekarang? Seringkali kita jadi curiga kan, tiap kali dia ngilang tiba-tiba kayak gini. Minimal kasih info lah, atau jangan buat kita khawatir lah, atau bisa ngasih ketikan sedikit ke saluran lah dia lagi ngapain. Waduh. Cari pasangan tuh yang bisa membangun lo. Dengerin detail maksudnya katanya. Waktu pas Uti Ulta yang ini bersamaan Ais dapat penghargaan di KL yang pakai jas merah yang bisa membangun lo. Cari pasangan yang bisa bikin lo insecure sedikit, tapi bukan insecure banget. Insecure tuh yang bikin lo maju, untuk bukan jadi maju ya. Iya, bukan insecure yang kayak jadi lo ngerasa jelek, gini-gini, bukan. Insecure kayak gue harus bisa lebih dari ini nih. Gue harus bisa lebih dari ini. Gue harus bisa lebih cantik, gue harus bisa lebih pintar, gue harus bisa menghasilkan uang lebih banyak. Menghasilkan uang lebih banyak. Menghasilkan uang lebih banyak. Menghasilkan uang lebih banyak. Gitu. Gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini daripada saya ya. Ini daripada saya ya. Mungkin kalau daripada saya orang lain aku nggak tahu gimana. Tapi saya jawab nih dengan secara profesional. Oke, jadi yang pertama sekali, cara yang saya jawab nih, saya ini bukan saja seorang content creator, tetapi saya ini seorang entrepreneur. Nah ini mungkin kalian sudah pernah melihat FVT ini ya berapa kali, dan aku mungkin akan skip karena kita pernah mendengar. Nah itu ada beberapa. Everything is so nice. Terima kasih sangat-sangat. Coba dengan idea macam ni, dengan idea awak ni mungkin next time pula mungkin bisa tahu sekali ke, kita tahu sekali atau tak. Dan semoga idea awak ni pun menjadi satu brand yang akan lebih maju. InsyaAllah. Terima kasih idea awak. Tuh. Profil pemilik AKK Mega Holding ya, ternyata AKK Mega Holding dikelola dan didirikan oleh Aisar Khalid, pengusaha SK US konten kreator asal Malaysia. Ia juga sering kali melakukan kolaborasi dengan beberapa artis tanah air dalam konten-kontennya.
Aizar Khalid yang tahun ini memasuki usia 25 tahun juga terjun ke dunia akting dengan bermain film Hantu Kelima katanya 2021. Selain itu namanya juga pernah menjadi perbincangan katanya guys, perbincangan karena sempat dekat dengan Fuji katanya guys. Waduh, diketahui warganet Indonesia menjuluki dengan Sultan Malaysia. Wah, menurut kalian gimana nih? Karena konten-konten yang kesehariannya dan hidupnya yang sukses, Aisyah juga mengaku memiliki beberapa properti di berbagai negara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Yordania katanya gitu guys. Waduh, hebat ya Aisyah ya. Dan kita lihat lagi ada berita apa lagi guys selanjutnya. Curiga Fuji beli koper, dia beli koper kayaknya bukan buat dia jalan-jalan. Ini Fuji lama tapi baru ya. Tiba-tiba dia ngajak ke sini, kirain dia mau ngapain? Bikin gini Nata. Iya, biar ini. Makasih loh, Ji. Waduh. Apa nih? Masih anget nih pagi ini sebelum VPP ya. Anak dia. Iya. Kita tidak segala nggak bakal mengganggu dia dengan pasangannya. Walaupun bahagia dia tidak. Kunci kalau menganggap dalam menjadi kami. Itu tanggung jawab fullnya di papa sama mama. Tapi itu kan karena kebaikan hatinya Fuji, tulisan hati Fuji udah ingin. Jadi ya kalau misalnya ada sosok laki-laki di suami Fuji, ya ini galak tuh harus diterima, betul kan? Iya. Tapi kita tidak akan pernah. Ya, itu tadi ada Stop lah bahas-bahas kayak gitu. Tuh, betul apa kata AI, biarkan saja berjalan secara natural ya, nggak perlu dipaksa-paksa. Nah, kita lihat. Capek, tahu nggak? Kalian tuh maunya apa? Maunya gue tanggepin hal-hal kayak gitu. Udahlah. Jangan terlalu memaksa-maksa banget kayak gitu juga. Biarin aja secara natural gitu loh. Enggak, gue gak marah. Masa gue marah sih? Cuma kasihan lah. Nggak ada habisnya aja. Kalian jadi seolah-olah menuntut mereka, kasihan dong mereka. Benar ya. Sebenarnya benar juga guys. Kenapa ya? Kita nggak bisa memaksakan antara Aisyah dan Fuji. Biarkan mereka senyamannya dengan orang-orang. Mungkin kedepannya Fuji akan bertemu dengan orang yang lain. Mungkin entah selain Farel. Atau memang mungkin jodohnya dengan Farel. Atau juga mungkin Aisyah bertemu dengan wanita yang lebih baik lagi. Atau mungkin Fuji juga bertemu dengan orang yang lebih baik. Yang mungkin menurut mereka, aku lebih nyaman dengan orang baru ini. Kita nggak bisa memaksakan. Tapi siapa tahu juga tiba-tiba Aisyah sama Fuji ternyata beneran dengan doa-doa kalian. Kita nggak ada yang tahu. Tapi kita jangan pernah memaksakan orang untuk untuk menjadi pasangan seperti itulah. Karena kalian juga kan nggak akan mungkin mau ya kalau dijodoh-jodohkan sama orang gitu ya. Misalnya kalian jodohkan sama kalian seperti posisinya seperti Fuji atau Aisyah gitu ya, dijodohkan, pasti nggak akan mau juga gitu kan ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana setelah melihat beberapa infonya seperti ini? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian ya. See you guys.